akan kita bahas minggu kemarin juga kita udah singgung sedikit, itu tentang sistem persamaan linear. Nah, kita udah di awal-awal perkuliahan, di awal materi sudah disampaikan ciri-ciri dari sistem persamaan linear. Yang kita bahas adalah sistem persamaan linear yang menggunakan dua variabel, ya, dua variabel yang ini yang kita bahas. Ya, bentuknya seperti ini, ya. Ada AX plus BY sama dengan P. Terus CX sama dengan plus DY sama dengan Q. Ya, jadi nanti ada dua persamaan. Kemudian persamaan ini nanti kita diminta menentukan biasanya menyelesaikannya mencari nilai X dan nilai Y-nya berapa yang ada yang bisa dihasilkan dari dua buah persamaan linear ini. Ya, nah materi yang kemarin itu metode grafik ya. Ya. Nah, salah satu cara paling mudah untuk membuat grafik itu dengan menggunakan software. Ya. Nah, softwarenya atau aplikasinya adalah dengan menggunakan GeoGebra. Jadi contoh misalkan ini ya, saya langsung ke contohnya. Oke. Nah, misalkan kita punya dua buah persamaan seperti ini, ya. Y sama dengan 2X plus 1. Kemudian Y sama dengan min X plus 5. Nah, kalian diminta menggambarkannya dengan menggunakan metode grafik. Ya, kalau kita menggunakan metode grafik, maka kita akan menghasilkan grafik seperti ini. Ya, jawabannya yang warna biru ini adalah Y sama dengan min X plus 5, sedangkan yang warna merah itu adalah 2X min 1. Nah, dari dua buah garis ini, dari dua buah persamaan ini, jadi kalau persamaan linear itu, ya, sistem persamaan dua variabel ini, atau sistem persamaan linear, gambarnya pasti garis dia, garis lurus. Ya, kalau dia kuadrat beda lagi. Jadi kalau dia garis lurus, kalau dia seperti ini, 2x ini variabelnya 1 maka dia garis-garisnya grafiknya pasti garis. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan mencari jawabannya adalah berapa nilai x dan nilai y-nya, nilai x yang ada di sini di dua persamaan ini. Ini hasilnya nih, ya 2,3. Artinya 2,3 ini adalah titik potong antara dua buah. Nah, ini titik potongnya. Ya, jadi titik potongnya ini. Oke. Nah, cara menggambarnya gimana, Pak? Kalau cara manual gimana cara manual? Oke, kalau cara manual seperti ini caranya. Nah, ini contoh ya. Jadi kita uji coba satu-satu. Ya, jadi kita coba satu-satu, kita tes satu-satu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ya, jadi contoh misalkan ini ya. Saya close dulu nih. Misalkan saya punya dua buah persamaan, minta digambarkan grafiknya berapa. Ya. Oke, ini saya back dulu ya. Oke. Nah, misalkan ini persamaannya. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, yang ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, misalkan kita ngambil persamaan pertama dulu nih. X plus Y sama dengan 1. Nah, jadi cara gampangnya gini buatnya. Ini X, ini Y. Nah, kalau X-nya kita misalkan 0, ya, berarti kalau kita misalkan 0, Y-nya berapa? Nah, dari sini kan X plus Y sama dengan 1. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Karena 0 ditambah Y kan sama dengan Y ya. Maka Y sama dengan 1. Maka di sini 1. Nah, nanti kan kalau kita gambarkan garis seperti ini, ya, X-nya 0, ini kan X sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sumbu X-nya 0 itu ada di sini, ya. Sedangkan Y-nya 1 ada di mana? Ada di atas ini. Nah, ini titiknya. Ya. Nah, sekarang balikin. Kalau sekarang Y-nya 0, X-nya berapa? Jadi, balik lagi ke sini. X plus Y sama dengan 1. Nah, kalau Y-nya 0, X plus 0, 1. Maka X-nya sama dengan 1. Maka di sini 1. Nah, ini kan ketemu 1. Kalau Y-nya 0, Y0 itu ini kan, yang ini. Y-nya ini kan garisnya 0 kan Y. Ini Y kan sumbu Y. Ini ya 0 semua di garisnya. X-nya 1 ada di sini. 1, ini 1. Nah, udah ketemu garisnya kan tinggal tarik ke sini. Nah, 1. Ini persamaan untuk Y sama dengan X plus Y, ya, sama dengan 1.
Ya, seperti itu. Nah, begitu juga untuk persamaan yang kedua. X min Y sama dengan 3. Nah, kita gambarkan misalkan di sini. Kalau X, Y. Kalau X-nya 0 berapa? X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya min 3. 0 sama min 3, di sini min 3-nya. Ya, 1, 1 di sini, 2 di sini, kira-kira 3 di sini. Nah, berarti sini min 3. Kalau Y-nya 0 berapa X-nya? Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Maka di sini X-nya 3 tuh di sini. 1, 2. Nah, sini 3. Maka ditarik garisnya. Gitu. Titik potongnya ada di sini. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya. Ya, yang kita cari. Jadi kalau misalkan kita disuruh menggambarkan, cari titik potong terhadap sumbu Y berapa, cari titik potong terhadap sumbu X berapa. Tarik garisnya. Kemudian yang persamaan kedua begitu juga, cari. Baru tarik garisnya seperti itu. Ya. Jadi nanti pada saat kita menyelesaikannya, kita akan dapat ya hasilnya kira-kira gini gambar garisnya. Oke, tuh kan, ya titiknya ini. Nah, ketemu titiknya di 2, min 1 ini, ya gambar garisnya tadi. Nah, kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai GeoGebra gimana Pak? Ya sama. Kalau kita pakai GeoGebra, kalian tinggal buka ya GeoGebra-nya, GeoGebra ORG-nya, ya. Terus pilih misalkan bagusnya sih yang ini, yang GeoGebra klasik boleh, mau yang ini boleh ya. Kalkulator site-nya boleh, misalkan ini ya, saya buka yang 3D kalkulator. Ada nggak di sini? Oke. Nah, ini kabarnya begini kalau di 3D kalkulator, bentuknya 3 dimensi. Ya. Jadi kalau misalkan nggak mau, bisa cari yang lain. Misalkan Pak mau yang biasa aja nih, kalkulator ya GeoGebra klasik. Oke. Nah, boleh seperti ini. Ya. Nah, nanti tadi persamaannya kalau kita lihat X plus X plus Y sama dengan 1. Ya, X plus Y sama dengan 1. Di sini kita tulisin X ditambah Y sama dengan 1. Oke, tinggal enter. Tuh, garisnya kan gini tadi. Ini titik potong yang tadi kita buat tuh. Di sini. Ya, titik potong 0. Ini titiknya 1, 1. Oke, kita sudah dapat persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, itu adalah X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Persamaan kedua. X min Y sama dengan 3. Oke, dapat nih. Nah, ini kan udah dapat garisnya persamaan keduanya ini. Oke. Nah, sekarang titik potongnya berapa, Pak? Ini kan bisa aja nih kita zoom ya, kita zoom makin besar ya, kita zoom. Tuh kan ketemu titiknya kan di sini. Tuh, ini 2, ini 1 di sini nih titiknya nih. Ya. Tapi kalau misalkan mau pakai aplikasi ini tinggal dicari di sini. Cari yang ini kalau nggak salah saya, yang intersection. Nah, ini. Ya, cari yang oh, sorry, yang di sini. Nah, ada nggak di sini segmen? Nah, ini poin. Nah, ini ya di titik A ini cari yang intersection. Kita klik di sini, ya. Nah, kita punya titik di sini misalkan. Nah, dia nanti akan menunjukkan tuh 2,1 titik potongnya ini titiknya. Oke. Nah, yang ditanyain sama temennya tuh bagaimana Pak cara cara memindahkannya? Ya, cara mindahinnya kan bisa aja kalian kalian print screen ya, di print screen, tekan tombol print screen, ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan kalian punya software untuk motongnya, kalau nggak ada, ini udah di print screen ya. Select areanya yang mana. Kalau saya kebetulan pakai software, nah ini bisa diblok di sini. Nah, misalkan ini diambil, ya tinggal di copy, dibuka Word-nya, ya Word-nya dibuka, tinggal Ctrl V, copy paste gitu, ya tinggal cari cari paste yaitu yang di sini nih. Nah ini di paste. Udah ini udah dapat nih kan. Tuh. Nah ini persamaannya tulis di persamaan pertama apa, persamaan kedua apa, gitu loh, ya. Jadi pertanyaan caranya tuh tinggal di print screen. Kalau misalkan mau di print screen gini, ya
Misalkan ini ya. Nah, ini kita screen, terus kita pindahin ke Word, boleh juga seperti ini. Misalkan di Word ya. Nah, di Word-nya tadi. Ini kita buka Word-nya. Oke, kita buka Word. Saya close dulu nih. Oke, nah ini saya buka Word-nya. Saya copy paste, tuh muncul gini. Kan boleh juga gini. Nanti tinggal dipotong. Kalau mau dipotong ada di crop-nya di Word-nya. Oh, kan tinggal ditarik nih. Ini kan kelihatan, Pak, mau dipotong semua. Sudah tinggal dipotong ini pakai Word. Sini. Oh, kan kelihatan. Titik potongnya ada di sini, di samping ini. Ini tinggal dibesarkan gini. Oke. Ya, itu caranya. Ya. Nah, sekarang dari grafik yang digambarkan itu, ya, dari persamaan yang kita gambarkan itu, terkadang ada tiga bentuk, ya. Ingat, ada tiga bentuk garis. Ya, ini contohnya. Nah, ada garis yang kita gambarkan itu dia berpotongan di dua titik. Nah, ini contohnya ya, berpotongan itu. Ada nggak gambar? Nah, ini contohnya. Ya, ada yang berpotongan seperti ini. Dia berpotongan. Berarti kalau dia berpotongan pasti satu titiknya. Ya. Jadi kalau ada dua buah garis dia berpotongan, pasti berpotongannya pada satu titik. Tapi ada juga garis yang tidak berpotongan. Nah, yang seperti ini, dia sejajar. Kalau yang seperti ini, dia tidak ada jawabannya. Jadi garisnya sejajar sampai kapanpun juga, kalau kita tarik, dia akan seperti ini terus. Ada juga garis yang berhimpitan. Pak, kok ini seperti satu garisnya? Ya nggak apa-apa. Garisnya ini artinya garis yang pertama dengan garis yang persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, letak garisnya itu sama ada di sini. Jadi jangan jangan heran, loh kok Pak garisnya cuma satu? Misalkan contoh ini ya, misalkan ini saya delete dulu nih. Oke, ini saya delete. Nah, misalkan ini saya mau, bisa nggak ya di sini saya gambarkan. Ini misalkan ini titik. Nah, misalkan saya buat garis yang ada di sini satu. Sorry, 6 sama main 6 4. Nah, terus kemudian sorry. Ini saya misalkan saya delete dulu ini. Ya. Nah, ini. Ada yang modelnya gini dia tuh. Ini kan seperti ini. Nah, ada yang misalkan sejajar. Ya, sejajar berarti ininya sama. Ya, berarti sama sejajar tuh di sini dia. Tuh. Nah, ini kan sejajar nih. Nah, kalau kayak gini kita nggak bakalan ketemu titik potongnya sampai kapan pun juga tuh kalau kita kecilin tuh. Nggak ketemu di tadi potongnya. Karena sejajar tadi. Tapi ada juga yang persamaan yang modelnya dia berpotongan. Saya delete ya. Ada juga yang dia berpotongan. Ini misalkan ini satu ke sini garisnya di sini, satunya ada di sini. Nah, misalkan di sini titiknya. Titik potong yang mana ini? Ya, kalau kita mau buat ini poinnya nih. Intersectionnya ini kita cari nih, itu intersectionnya ini. Nah, kita pilih garisnya ini tuh. Ketemu nih C dengan D ini garisnya itu. Ini titik potongnya ini sama ini. Nah, ini 0,43 2,14 ini titiknya di sini. Ini berpotongan. Kalau tadi dia sejajar. Ada juga garisnya yang modelnya gini. Yang modelnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Oke, ada juga garis yang modelnya seperti ini. Misalkan titiknya ada di sini sama di sini. Nah, nanti ada lagi titik lagi, ada garis lagi yang di sini sama di sini. Nah, dia ditempel di sini. Garisnya ada berapa, Pak? Ada dua di sini, cuman karena dia berhimpitan, ya, maka persamaannya jawabannya sepanjang garis ini. Gitu. Ya. Jadi bisa kita kelihatan gitu. Oke. Nah, itu contoh menyelesaikan yang latihan atau soal yang metode yang pertama, metode grafik. Ya, silakan ada pertanyaan nggak? Belum. Oke.
Nah, metode yang kedua itu adalah metode substitusi. Ya, metode substitusi. Jadi yang disebut metode substitusi ini adalah metode substitusi itu kan digantikan. Jadi yang mana yang mau kita gantikan? Variabel mana yang mau kita gantikan? Ya. Contoh misalkan area ini saya copy dulu. Oke, ini saya copy dulu ya. Ini misalkan kita punya persamaan ini. Oke. Nah, ini persamaannya ya. Saya tulis dulu di sini. Ini saya delete dulu biar. Oke. Nah, ini metode substitusi. Ya. Metode substitusi. Oke. Nah, perhatikan persamaan yang pertama. Ya, persamaan pertama. 3x dikurangi 2y sama dengan 7. Ya. Nah, dari dua variabel ini x dan y ini ya, yang mana yang nanti mau kita substitusikan, yang mau digantikan. Kalau misalkan kita mau menggantikan yang x, maka x-nya kita keluarkan. Ya. Misalkan saya ganti x ya. Misalkan ini. Maka 3x ini saya uraikan gini, 3x ya sama dengan 7. Ingat patokannya sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan di sini sebelah kirinya saya ya, di sini kanan. Nah, kalau dia di posisi kanan, pindah ke sini, tandanya berubah. Yang disebut tanda itu adalah dari plus menjadi minus. Jadi kalau di sini minus, kalau di sini plus, pindah dia ke kanan, jadinya minus. Jadi kalau dia 7 ini kan nggak pindah, tetap di sebelah kanan. Nah, sedangkan yang min 2y ini kan min 2y nilainya. Maka pindah ke kanan, dia jadi plus 2y. 2y. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Jadi metode substitusi itu ya, adalah mengganti salah satu dari dua variabel yang ada. Apakah variabel x, apakah variabel y, baik di persamaan 1 ataupun persamaan 2. Pilih satu aja yang mudah, yang mana. Nah, misalkan saya ulangi lagi, saya mau ngambilnya yang 2 sekarang, persamaan kedua. Persamaan kedua ya, itu 2x ditambah 4y sama dengan 10. Nah, saya mau mengeluarkan y-nya sekarang. 4y itu sama dengan 10, tandanya nggak berubah, 4-nya di sebelah sini. Di sebelah kiri sama dengan. 10-nya juga di sebelah kanan, tandanya nggak berubah. Nah, yang 2 ini, karena 2 ini plus pindah ke kanan, maka di sini jadi minus. Nah, gitu ya, pindah dia ke sini. Kemudian y, kita harus keluarkan jadi 1, jangan 4 ini. Ya. Maka caranya gimana? Ya, caranya kita bisa bagi 2, bagi 4 semua. Jadi nanti di sini 10 dibagi 4, di sini 4 dibagi 4, ya, di sini 2 dibagi 4 x. Nah, maka 4 per 4 ini 1, ya. 10 bagi 4 itu berapa? 5 per 2, ya, bagi 2, bagi 2. Ya, bagi 2 kan 5 bagi 2, 2. Jadi 5 per 2 dikurangi 2 per 4. 2 dibagi 4. Berapa? 1 per 2 x. Nah, ini persamaannya nanti yang mau kita jadikan substitusinya. Ya, Pak, saya nggak mau ini, Pak. Saya mau cari yang lain. Silakan, nggak masalah, bebas. Ya, mau kita gantikan, Pak. Misalkan gini, 2x masih persamaan 2 ya. 2x plus 4y sama dengan 10. Kalau tadi kan 4 yang kita keluarin. Pak, saya mau 2x-nya, Pak. Nggak apa-apa. 2x sama dengan 10 dikurangi 4y. Nah, ini pindah ya. Y-nya pindah ke sini, ke kanan. Terus karena di sini 2, semuanya kita bagi 2. Maka 2 per 2 dibagi 2. Ini 10 dibagi 2. Min 4 dibagi 2. Y-nya nggak usah dibagi. Yang di depannya dibagi. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Nah, ini 10 bagi 2, 5.
Ini 4 bagi 2 adalah 2. Nah, ini dapat nih kita. Oke. Nah, ini persamaan 2. Sekarang persamaan 1. Ya, persamaan 1 itu adalah 3x dikurangi 2y sama dengan 7. Nah, yang kita pilih salah satu dari ini atau ini. Saya ngambil yang ini ya, yang sebelah sini. Saya ambil. X sama dengan 5 min 2y. Maka X-nya ini, yang X ini, kita ganti dengan ini. Karena X-nya kan ini persamaannya. Maka 3 kita kali dengan 5 dikurangi 2y, kurung tutup, dikurangi 2y, sama dengan 7. Oke. Nah, ini karena dia kurung, artinya yang dalam kurung ini kita kalikan 3 semua. 15 berarti kan 3 kali 5. 3 kali 2 min 6 y min 2y sama dengan 7. Oke. Kemudian 15. Nah, ini kan bisa dikurangi ini. Ya, min 6 min 2 min 8y sama dengan 7. Oke, min 8y ya. Kita kurangkan di sini 7 min 15. Nah, nanti tinggal kita cari y-nya berapa di situ. Ya. Oke. Paham ya? Jadi modelnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya ini kalau kita teruskan, ini kan dibagi 8 ini. Jadi kalau misalkan kita tadi punya ini, nah ini kan kita dapat nih 24 nih. Ini kan persamaan tuh. Sama kan 5 min 2y ini. Nah, ini kita dapat persamaan ini x-nya ini. Kita masukkan ke dalam persamaan pertama tadi. Yang ini kan, masukkan ke persamaan pertama. X-nya diganti. Nah, ini masukkan, dapat seperti ini. Tuh, min 8y, oke. Saya ada yang salah berarti di sini. Oke, di sini saya ada yang salah, berarti min 8y. Nah, ini kan min 8y, kita teruskan di sini. Min 8y sama dengan, ini 7 kurang 15 kan min 8. Dari sini kita dapat y sama dengan min 8 bagi min 8. Jadi 1. Nah, kita dapat y-nya 1 kan. Oke. Berarti sudah dapat y-nya. Pak, x-nya dari mana? Udah ambil aja persamaan ini tadi. X sama dengan 5 min 2y. X sama dengan, ganti nilai y-nya ini dengan 1. 5 dikurangi 2 dikali 1. X sama dengan 5 min 2. Sama dengan X-nya 3. Gitu. Ketemu berapa persamaannya? Ketemu persamaannya itu nanti 3, min 1. Nah, inilah titik potongnya. Jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya dia adalah 3,1. Oke, ini cara substitusi. Pak, kalau mau pakai yang pecahan bisa nggak Pak? Bisa aja. Cuman kan kita kan karena nggak biasa pakai pecahan ini jadi panjang ceritanya nanti. Jadi kalau mau pakai pecahan ini boleh nggak? Boleh aja silakan, nggak apa-apa. Ya, cuman memang prosesnya jadi akan lebih panjang. Ya, masukin nanti y-nya ini yang kita gantikan. Ya, 2 dikali 2 sekali seperti itu. Ya. Oke, paham ya? Silakan ada pertanyaan. Ada nggak yang ditanyakan? Oh, silakan. Oke, saya coba hapus dulu sebagian. Ada nggak hapusnya ini eraser? Nah, ini contoh ya. Ini yang contoh. Nah, sekarang kita coba ini saya hapus dulu nih. Ya, saya hapus. Saya mau kita buktikan benar nggak jawabannya itu kalau misalkan kita pakai yang hasil yang beda di sininya. Satu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau pakai yang Y-nya. Y sama dengan 5/2. Ya. Nah, sekarang saya mau pakai yang 5/2 ya. Nah, yang ini yang mau saya pakai. Ini kan persamaan 2 ya. Sekarang persamaan satunya adalah 3x dikurangi 2y sama dengan 7. Nah, kita udah dapat ini. Kalau tadi kan contohnya pakai ini ya, pakai yang x ini yang kita pakai. Sekarang saya mau pakai yang y.
Berarti 3X dikurangi 2 dikali Y-nya kita ganti ini 5/2 dikurangi setengah Y sama dengan 7. Oke. Terus ini 3X tetap 3X min 2 dikali min 5 per ini. Min 2 dikali 5/2. Nah, jangan panik. Lihat bawahnya sama. Coret ini, bawahnya sama. Maka tinggal min 5 di sini. Ya, karena dicoret kan 2 bagi 2 kan 1. Di sini 1, di sini 1. Maka tinggal 5 hasilnya, min 5. Kemudian min 2 dikali min setengah. Ya, min 2 dikali dengan min setengah. Gimana caranya? Ini min 2, ini 2 juga sama, 1, 1. Min dikali min jadi plus di sini. Plus, ini dikali ini jadi plus. Plus berapa? 1Y. Tulis saja Y di sininya. Sama dengan 7. Oke. Ya. Sorry, ini bukan Y ya, X ya. Sorry, ini X. Nah, ini X. Bentar nih, saya hapus dulu nih. Ininya X. Oke. Ini X ya. Jadi sini tinggal X. Ini habis kan? Plus. Nah, sekarang 3X yang sama ini kita tambahkan 3X ditambah dengan 4 ditambah X jadi 4X kan, 3 ditambah 1 depannya tadi kan. Oke, sama dengan 7 tetap ini minus 5 pindah ke sini jadi berapa? Jadi 7 ditambah 5 jadi 12. Oke, 7 tambah 5 ya 12. Maka X-nya berapa? Bagi 4 bagi 4. Yang ini bagi 4 jadi 1, yang ini bagi 4 jadi 3. Oke, dapat /nih kita X-nya sama dengan 3. Y-nya berapa, Pak? Y-nya ambil ini persamaan ini tadi nih, persamaan ini. Y sama dengan 5/2 dikurangi setengah X. Y sama dengan 5/2 dikurangi setengah dikali X-nya berapa tadi? X-nya udah dapat 3. Y sama dengan 5/2 dikurangi setengah kali 3, itu 3/2. Ya, setengah kali 3, 3/2. Y sama dengan berapa? Tambahin karena bawahnya sama 22 jadi 8 jadi 5 dikurangi 3 jadi 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya sama seperti tadi. 3,1. Jadi dengan cara substitusi mau yang cara ini maupun yang ini hasilnya sama seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain ya, contoh lain. Oke, nah kita ngambilnya persamaan kedua ya. X ditambah 7Y sama dengan 15. Nah, X-nya ini kita pindahkan kan karena X sama dengan X plus 7Y sama dengan 15. Nah, X-nya kan udah 1 di sini. Oke, X-nya kita keluarin, pindahin di sini. Ini sama dengan 15, tetap tidak berubah. Di sebelah kanan sama dengan. Yang 7 ini pindah ke kanannya. Dari plus jadi minus dia sini. Min 7Y. Oke, kita dapat ini nilai yang dipakai untuk disubstitusikan nanti. Jadi kalau ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan ketiganya. Nah, nanti yang persamaan yang ketiga ini masukkan ke dalam persamaan kedua pertama. Jadi X-nya kita gantikan. Ini contoh nih. Ini persamaan pertama. X yang warna merah ini gantikan dengan ini. Oke. Kalikan ya, 3 kali 15 itu 45. 3 dikali 7 itu 21, tandanya minus ya. Terus kemudian ditambah 4Y sama dengan 11 sampai sini. Nah, yang sama-sama kurangkan. Min 21 ditambah 4, berarti 21 kurang 4. Berarti min tambah ini min 17. Nah, sedangkan yang sebelah kanan 11 karena ini positif pindah ke sini minus, jadi min 34. Pindah ke sini ya. Dapat Y-nya berapa? Ya. Y-nya
17 bagi, ini bagi 2 berapa? 2 kan? Y-nya kan 2 nih. Karena 34 dibagi 17 sama dengan 2 Y-nya. Nah, sudah dapat Y-nya 2, masukkan lagi ke persamaan ini 15 tadi. Jadi Y-nya gantikan dengan nilai 2. Dapat nilainya 1. Ketemu hasilnya di 1,2. Oke. Ini metode substitusi. Ya, metode substitusi. Kalau kalian nggak percaya, bisa dengan menggunakan GeoGebra tadi. Dicoba, bener nggak jawabannya? Dia 1,2. Kita tinggal gambarkan. Ya, misalkan contoh gini. Kita gambarkan dulu nih. Nah, ini kan 34 ya, saya buka ya. Oke, ini saya hapus dulu semuanya. Oke. Nah, ini kita coba ke sini. Nah, ini ya, samping sini ya. Oke. Sorry, ininya kok muncul. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini 3X ya. 3X ditambah Y. Ditambah 4Y sama dengan 11. Kita enter. Ya. Kemudian X ditambah 7Y sama dengan 15. Oke, kita enter. Oke, kita lihat jawabannya 1,2. Benar nggak? Kita besarkan ini. Kita lihat di sini. Nih. Ya. Nah, ini garisnya kan gini. Kita lihat intersection-nya, kita cari. Ya, kita cari di sini intersection-nya. Kita pilih persamaannya, garis ini yang mau kita cari titik potongnya. Kita klik. Nah, ini A ini. A-nya di sini jawabannya 1,2 ini, intersection. Ya, jadi titik potongnya 1,2, yang ini 1,2. Kalau nggak percaya di zoom. Kalau nggak percaya lagi kita bisa zoom di sini. Ya. Nih, ya kita bisa zoom. Tuh, ini kan 1, terus di sini 2. Titiknya ada di sini. Tuh, ini yang ini. Berarti jawaban yang kita kerjakan tadi dengan cara substitusi, ya, dan baik menggunakan substitusi maupun menggunakan grafik, jawabannya pasti sama, 1,2. Jadi tinggal milih mau pakai cara mana nanti, kecuali soalnya kalau ada latihan diminta menggunakan metode yang disebutkan seperti itu. Oke. Nah, ini contoh lain ya, contoh yang lain. Ini nggak perlu saya jelaskan, bisa ya dicoba ya. Oke. Ini ada contoh, beberapa contoh ya, jawabannya udah ada di sini. Jadi dia dengan cara mensubstitusikan. Nah, ini contoh ya, saya ambil satu lagi deh contoh. Misalkan ini persamaannya ada 2 nih. 3X min 2, min Y sama dengan 2. 3X min 2Y sama dengan 1. Lihat, Pak, milihnya yang mudah 1 apa 2, Pak? Lihat yang nilai X-nya atau nilai Y-nya, nilai X-nya. Yang nilainya tuh variabelnya itu nggak ada koefisien angkanya. Jadi kalau misalkan gini, 3X ditambah Y sama dengan 4 misalkan. X ditambah 2Y sama dengan 7. Nah, kalau dia seperti ini, misalkan di sini, maka ambil yang satu ini koefisiennya, yang Y ini yang kita pilih. Tapi kalau dia misalkan di sininya X plus 5Y sama dengan 10 misalkan. Oke, ambil ininya, yang persamaan kedua yang diambil. Nah, untuk contoh ini ya, nilai Y-nya kan yang satunya kan ini Y-nya ini. Maka ini yang kita pilih. Jadi 2X min Y sama dengan 2. Ini kita keluarkan nih, min Y-nya kita pindahkan ke sini, ini sama dengan. Nah, 2-nya tetap. 2-nya tetap ya di sini ya. Terus 2X-nya pindah ke sini nih, min 2X. Oke. Pak, di depannya ada minus. Oke, kalau dia ada minus, kita hilangkan. Cara ngilangnya, kali semua nih, kali dengan min 1. Jadi kalau min 1 dikali min 1 kan jadi positif. Nah, ini jadi min 2 di sininya. Yang negatif jadi positif. Oh, ini. Jadi sama kan dengan ini? Oh, ya. Nah, kalau sudah dapat ini, berarti dari persamaan 1 ini, masukkan persamaan 2. Persamaan 2. Masukkan seluruh nilai Y-nya yang ini kita gantikan dengan ini. Gantikan min 2 ini.
Ya, terus kita kalikan 3x, 2 dikali 2, 4. Karena minus dengan minus jadi positif di sininya. Terus di sini minus, di sini positif, maka minus di sini. 2 dikali 2, 4 juga. Ya. Kemudian yang sama, 3x dengan 4x ini, 3 dikurangi 4, min 1. Ya, min x nih, ini. Terus kemudian 1 pindah ininya, 4 ini pindah ke sini, jadi min 4. Jadi min 3. Terus karena minus, kali semua nih, kali dengan min 1, x-nya sama dengan 3. Dapat nilai x-nya 3. Sudah dapat x-nya 3, masukkan ke persamaan tadi. Persamaan ini tadi. Ya. Masukkan ke persamaan 1 atau masukin ke persamaan ini tadi. Boleh juga. Masukin ke sini misalkan. Y sama dengan min 2 plus 2x. Y sama dengan min 2 ditambah 2 kali 3. Nah, 6 ya. 6 itu ya. 6 ditambah 4. Nah, ini kan min 2 plus 6. 2 kali 3, 6 ya. Nah, Y sama dengan berapa? Jawabannya. Sama dengan 4. Sama kan dengan ini? Tuh. Boleh nilai ini masukin lagi ke persamaan 1 boleh. Mau persamaan 2 boleh. Gitu. Oke. Oke, ini metode yang kedua ya. Metode yang kedua nih, yang banyak contohnya nih ya. Silakan ada pertanyaan? Oke, belum ya? Oke, saya lanjut. Metode yang terakhir. Nah, metode yang dipakai yang ketiga ini namanya metode eliminasi. Metode eliminasi ini apa? Metode yang kita pakai untuk mengeliminasi. Eliminasi itu kan menghilangkan. Ya. Mana dari misalkan saya punya nih 2x sama dengan, kan ini persamaan 2x plus 3y sama dengan 4. Nah, yang mau kita hilangkan x-nya atau y-nya. Itu yang kita namakan eliminasi. Jadi kalau ada perlombaan, waduh si A kena eliminasi. Artinya kan dihilangkan dia. Nah, kita mau menghilangkan x dulu atau y dulu. Ya, itu tinggal pilihan bagi kita. Nah, caranya tidak sembarangan hilangnya, cari yang sama. Jadi caranya gini, perhatikan koefisien x-nya atau y-nya. Perhatikan ini, lihat persamaan itu nanti. Kemudian, kalau koefisiennya sama, jadi kalau koefisiennya sama antara x itu, lakukan operasi pengurangan. Kalau dia berbeda, ya, maka lakukan operasi penjumlahan. Jadi contoh gini, kalau kita lihat 2x ditambah 4y sama dengan 6. Satu lagi, x ditambah 4y sama dengan 1. Perhatikan koefisien x dan y. Artinya nih, lihat nih, x-nya ini dilihat, dua buah persamaan ini. Lihat koefisiennya. Di sini min 2, di sini 1. Di sini 4, di sini 4. Lihat tandanya. Cari yang sama. Oke, yang samanya 4, Pak. Nah, ini. Jika operasi ya tandanya sama ini dengan ini, maka lakukan tanda pengurangan. Jadi nanti dikurangin. Ya. Tapi kalau dia beda, maka dijumlahkan. Nah, yang kita mau pilih itu adalah yang sama dulu 4 ini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau koefisiennya beda, samakan. Nah, ini contoh. Kalau misalkan saya punya 2x ditambah 3y sama dengan 6. X ditambah y sama dengan 3. Nah, ini kan koefisiennya beda-beda nih. Ini 2, ini 1. Ini 3, ini 1. Yang mana yang mau disamakan? X, Pak. Maka kalikan. Nah, ini masuk ke sini. Kalau koefisiennya beda, samakan koefisiennya dengan mengalikan. Jadi kalau dia bagaimana cara kita menyamakan? Kita mau nyamakan yang bawah ini Pak jadi 2. Maka yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Jadi nanti dikali kan 2x plus 3y. Jadi kali 1 kan tetap dia. 6. Yang 2 ini kita kalikan depannya. Kali 2, 2x, ini kali 2 juga. Ditambah 2y sama dengan 6. Tuh kan ini udah sama. Kalau sama, balik lagi ke aturan yang atas tadi. Tinggal dikurangi. Ya, seperti itu. Nanti hasil akhirnya kita akan dapat jawaban X-nya berapa. Oke, ini saya contohin ya.
Ini saya contohkan eliminasi. Ini kita punya dua buah persamaan ini, kita pakai metodenya eliminasi. Dari soal yang sebelumnya. Nah, kita lihat di sini, ini persamaan satu nih, saya ganti ini persamaannya satu, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, kita lihat dari dua buah persamaan ini, koefisien X, ya persamaan satu, X-nya itu, ya X-nya itu sama dengan 2. Y-nya sama dengan min 2. Persamaan kedua, X-nya itu 2. Sorry, ini 3, X-nya. Ini 2. Y-nya 4. Nah, lihat. Angkanya kan beda semua nih. X dengan ini, cari yang X dengan ini kan beda. Ini 3, ini 2. Ini 2, ini 4. Jangan dilihat yang ininya. Berarti kita nggak bisa langsung menjumlahkan atau mengurangi. Berarti kita harus samakan. Nah, kita mau menyamakan yang mana? Berarti kan kita, misalkan X-nya Pak yang kita mau samakan. 3, saya tulis ulang dulu nih. Sama dengan 7. 2X plus 4, Y sama dengan 10. Oke. Saya mau menyamakan persamaan nilai X-nya ini. 3 dengan 2, kalau kita punya angka 3 dengan 2, kita mau samakan. Yang terdekat kita kali berapa? Yang terdekat adalah ke 6 kan, ke 6 jumlahnya. Maka yang atas ini kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Maka seperti ini. Yang atasnya kita kali dengan 2, yang bawahnya kita kali dengan 3. Oke. Jadi nanti hasil perkaliannya itu 3 dikali 2 itu dapatnya 6X. 2 dikali 2 min 4 Y. 7 dikali 2 sama dengan 14. Oke. Kemudian yang bawahnya 3 kali 2 6 juga 6X. Nah, 3 kali 4 12 plus 12Y sama dengan 3 kali 10 30. Oke, ini udah sama yang ini. Kalau dia sudah sama, karena dia positif, tinggal kita kurangi. Berarti 6X dikurangi 6X, habiskan 0 di sini. Nah, min 4 dikurangi 12, berarti 8Y. Sorry, ini salah nih. Min 4, ya, min 4Y, ya, ini 12, plus, tapi ada minusnya di sini, min, nah, 12Y, ini kan, maka min 4, min 12, berarti min 16 Y. Sama dengan, nah 14 dikurangi 30. Min berapa? Min, ya, min berapa? 6 ya, min 16 ya. Oke, 30 dikurang 14 berapa? Berapa ayo? 16. Gitu ya. 30 ini kan, jadi kan ini min 14 dikurangi 30. Ya, min 16. Nah, dari sini kita dapat nilai Y-nya. Y sama dengan min 16, kita bagi 16 semua. Jadi dapatnya Y-nya 1. Gitu, ya. Jadi kalau kita masukkan, nanti tinggal Y-nya kita masukkan ke salah satu. Tuh, dapat. Ini saya dapatnya beda cara ya, saya bedakan. Oke. Udah dapat ini. Tinggal pilih salah satu persamaannya. Mau pilih persamaan ini. 2X ditambah 4Y sama dengan 10. Kan mau nyari X-nya. 2X kita ganti Y-nya dengan 1 sama dengan 10. 2X sama dengan plus 4 sama dengan 10. 2X sama dengan 10 dikurangi 4. 2X sama dengan 6. X sama dengan bagi 2 bagi 2, 3. Ya.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Oke. Nah, ini. Nah, ini menghilangkan X-nya. Ini menghilangkan X. Ya, menghilangkan X. Mengeliminasi X. Kalau yang soal ini, dia mengeliminasi, tuh, dia mengeliminasi Y. Ini contoh ya. Balik lagi soal tadi. Maka, karena dia mau mengeliminasi Y, nah ini kan 2 dengan 4 nih. Ini 2 dengan 4. Pak, ini kan 2 udah 4, Pak. Ya udah, yang atasnya ini aja, Pak. Jangan dikali 4. Jangan dikali 2 biar ke 8. Cari yang lebih kecil. Karena di sini 2, di sini 4, maka yang atas aja kita kalikan 2. Yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Jadi kalau dikalikan 2, 3 dikali X, 6X. 2 dikali 2, min 2Y dapatnya min 4. 7 kali 2, 14. Nah, yang bawahnya karena dikalikan 1 tetap. Nah, dari sini ya, dari sini kita sudah tahu. Ya, kita lihat di sini. Ini sama. Min 4, min 4 sama 4. Perhatikan caranya di sini. Kalau tandanya beda, operasinya penjumlahan. Nah, ini kan tandanya beda nih, minus sama plus. Maka tandanya plus. Kenapa? Karena min 4 ditambah 4, 0 kan hasilnya. Maka yang 6 ditambah 2 jadi 8, 14 ditambah 10, 24. Ya sudah, 24 bagi 8 sama dengan 3. Nah, 3 ini masukkan ke persamaan salah satu dari sini. Misalkan masukin ke sini, 3 dikali 3 dikurangi 2Y sama dengan 7. 9 di sini. Dikurangi 2Y sama dengan 7. Min 2Y sama dengan 7 min 9. Min 2. Y sama dengan 1. Hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Sama kan? Oke. Ya. Oke, itu 3 metode ya, 3 metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear. Oke, nah latihannya jadi gini, minggu depan itu kita tidak ada perkuliahan, ya nanti kalian saya kasihkan latihan buat persiapan UTS-nya nanti minggu depan. Ya, nah ini ada latihan, ya latihan soal, selesaikan persamaan linear itu dengan metode eliminasi. Jadi ini selesaikan nih dengan eliminasi. Berarti satu soal ini diselesaikan dengan 2 cara, eliminasi dan substitusi. A, B, C, D, ada 4 di sini. Kemudian ini, kalau yang soal ini, ya soal ini, tinggal menuliskan apakah dia punya jawaban, apakah punya jawaban tak hingga, atau dia punya jawaban 1, berpotongan, sejajar, atau berhimpit. Ya, ini soal 4 ini. Jadi soal yang ini adalah bukan diselesaikan, bukan menyelesaikan angkanya berapa, tapi cukup di sini. Nyatakan apakah setiap persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian atau mempunyai sejumlah penyelesaian yang tak hingga. Jadi ada 3. 1, berpotongan di 1 titik. 2, sejajar. 3, berhimpit. Nah, tinggal milih dari 3 ini. Nah, caranya ngelihatnya dari mana rumusnya? Dari rumus yang ini. Ngelihatnya. Dari yang pertama kali, slide yang pertama. Nah, ini dari sini ngelihatnya. Ya, tuh dari sini ngelihatnya. Apakah dia berpotongan, sejajar atau berhimpit? Nah, ngelihatnya dari sini persamaan ini. Jadi kalau kita punya setengah-setengah di sini, berarti A bagi C ditambah B dibagi sama dengan apakah sama angka 3 ini? Kalau dia sama semua, maka dia berhimpit. Tapi kalau salah satunya ada yang tidak sama, maka sejajar. Kalau dua-duanya ini nggak sama, ini dengan ini tidak sama, maka dia berpotongan di 1 titik. Seperti itu. Itu latihannya ya. Oke, jadi latihannya dicoba dikerjakan dulu. Terus kemudian minggu depan itu kita tidak ketemu Zoom, tapi saya kasih latihan soal persiapan buat UTS. Ya, UTS-nya nanti open book, nanti saya jelaskan di di MyCEC-nya ya.
di soal latihan itu buat persiapan. Soalnya itu kira-kira seperti itu nanti UTS buat UTS-nya. Jadi soalnya himpunan dan yang kedua adalah tentang sistem persamaan linear. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?